Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih diberikan sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan puasa, ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita jalankan sampai akhir dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah hanya dua, khauf dan raja, takut dan mengharap. Kita mengharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah untuk bagaimana kita meningkatkan keimanan kita melalui ibadah kita ini. Dan jangan lupa kita berdoa selalu waj'alna bi husnil khatimah. Kita minta wafatkanlah kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang berkualitas. Kita juga sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun juga kita masih mengharap semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kepada beliaulah kita bisa mengharap syafaatnya, karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Ini adalah bagian 10 hari akhir daripada di bulan Ramadan, dan saudara-saudara kita sibuk beriktikaf di masjid, berzikir, bertilawah, sholat dan sebagainya, dengan tujuan katanya mendekatkan diri kepada Allah. Kalimat ini kurang tepat kalau menurut saya, karena Allah itu sudah dekat dengan kita. Allah dulu loh yang memberikan statement kepada hambanya. Apa Allah bilang? Ija salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat dengan hamba-hambaku. Qoribun di sini bukan lagi dekat, tapi sangat dekat. Ada lagi ayat yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari hamba-hambaku seperti urat nadi.
Jadi Allah itu enggak perlu didekatkan, memang sudah dekat dengan kita. Dan Allah yang memberikan statement dahulu kepada hamba bahwa Allah lebih dekat, Allah sangat dekat, bahkan diibarat seperti urat nadi kita. Jadi kalau kita mendekatkan diri seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Bukan itu. Tapi karena Allah sudah dekat dengan kita, maka kita itikaf itu apa? Yaitu muhasabah, introspeksi. Ngapain Allah dekatkan dengan kita? Allah udah dekat dengan kita. Jadi itikaf itu adalah muhasabah, introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan setahun setelah Ramadan tahun yang lalu, dan bagaimana untuk saat ini kita introspeksi diri kita. Bagaimana yang akan datang? Apakah ibadah kita sudah baik atau tidak, atau lebih baik? Jadi semakin banyak kita introspeksi muhasabah pada diri kita, maka kita semakin banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu tentang diri kita, maka dia akan tahu sesungguhnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mencari diri kita, kita muhasabah, siapa sih kita ini? Mau kemana sih kita ini? Dari mana sih kita ini? Ada di mana sih kita ini? Itu muhasabah. Itikaf itulah yang namanya muhasabah. Bukan mendekatkan diri, udah dekat Allah dengan kita. Karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Dari mana kita? Ila min aina, dari mana kita? Fi aina, sekarang kita ada di mana? Ila aina, mau kemana kita setelah hidup? Kan ke Allah juga lari. Makanya man arafa nafsahu, diri kita ini siapa? Kita makhluk. Makhluk berarti kalau makhluk ada yang khalik, ada yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang mencipta. Enggak mungkin tidak ada yang mencipta. Nah, kita makhluk yang paling mulia lagi Allah ciptakan kepada kita dibanding dengan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Walaqad karamna bani Adam. Aku muliakan anak-anak Adam. Ya, kita ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah? Karena Allah memberikan yang namanya akal. La dina liman aqlalahu. Tidak ada agama dalam dirinya tanpa diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang original dari Allah, adalah akal yang Allah berikan kepada kita. Dari akal itulah kita berikhtiar untuk mencari harta. Dari akal itulah kita berikhtiar mencari Tuhan. Dari akal itulah kita mencari kekuasaan. Dari akal itulah kita mencari rezeki. Dari akal itulah kita mencari ilmu. Dari akal itulah yang Allah berikan secara original. Kalau harta itu bisa dirampas, Pak. Kekuasaan ada masanya. Harta bisa dirampok, bisa dirampas, bukan original dari Tuhan. Karena akibat kita punya akal, kita mencari harta. Tapi kalau akal, siapa yang bisa merampas akal kita? Nobody. Nggak ada yang bisa merampas akal kita. Itu yang ori. Bahkan bisa dengan akal mencari Tuhan untuk menentukan keimanan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dikasih akal oleh Allah. Dia mencari metafisika, dia mencari Tuhan. Siapa sih Tuhan gua yang sebenarnya nih, kata Nabi Ibrahim alaihissalam.
Hampa iman gua di sini, nggak ada sama sekali metafisika ketuhanan. Akalnya dia improvisasi, dia mencari akal itu. Dia lihat matahari, dia lihat bulan, dia lihat bintang, ternyata semua tenggelam dimakan waktu, ruang dan waktu. Oh, ini bukan Tuhan. Tuhan nggak begitu. Kalau sudah bicara makhluk, makhluk itu berpasang-pasangan berarti khalik? Tidak. Makhluk mati berarti khalik? Tidak. Khalik awal dan akhir. Jadi khalik itu jelas. Kalau dia berpasang-pasangan, khalik itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Tidak ada pasangannya sang khalik. Makhluk boleh berpasang-pasangan, boleh berjenis berpasang-pasangan, tapi khalik tidak. Makhluk dilahirkan, tapi khalik tidak dilahirkan. Nah, akhirnya dengan akal itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukanlah Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bilang apa setelah itu? Semua batal. Matahari batal, bukan Tuhan. Bulan batal, bukan Tuhan. Bintang batal, bukan Tuhan. Karena ditenggelam dimakan ruang dan waktu. Maka langsung statement Nabi Ibrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik ini adalah milik Allah. Yang ada di alam dunia ini, di langit dan bumi itu milik Allah semua. Baru dia katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena akalnya itulah dia beriman. Jadi pertama yang Allah berikan akal, baru diisilah iman kita oleh akal itu. Begitu mulianya akal, hadirin rahimakumullah. Makanya akal adalah harta yang diberikan oleh Allah, original. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas akal kita. Tidak bisa seorang pun yang merampas pemikiran kita. Tapi kalau harta, hadirin, kekuasaan itu ada batasnya kekuasaan, dan harta juga bisa hilang, dirampok dan dirampas oleh orang lain. Itulah perbedaan yang dikatakan walaqad karomna bani Adam. Aku muliakan Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, turun Nabi Adam adalah karena perbedaan akal. Kita lihat, makan, minum itu adalah perbuatan binatang. Seks perbuatan binatang. Kita juga makan, minum, seks perbuatan binatang. Tapi binatang tidak diberikan akal, hadirin, tapi manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Maka Allah muliakan walaqad karimna bani Adam. Walaqad karomna bani Adam. Aku muliakan anak Adam itu. Kenapa? Karena akal. Tidak ada agama tanpa akal. Makanya orang gila putus dari hukum Allah karena nggak ada akalnya. Begitu hebatnya akal, hadirin rahimah. Tapi akal akan dikalahkan yang demannya dengan hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu bisa menembus akal. Akal berpikir jangan bunuh, akal berpikir jangan korupsi. Nanti kalau korupsi kamu kena penjara. Akal yang berbicara. Tapi kata nafsu, ambil, sikat. Lu kan butuh untuk anak istri lu, sikat aja. Itu yang saya katakan bahwa nafsu bisa menembus akal manusia. Diambillah dia, akhirnya dia sebut dengan koruptor. Karena apa? Akal dikalahkan dengan nafsu. Kita bersyukur Pak punya nafsu. Bersyukur, malaikat nggak punya nafsu. Di diri kita ini ada setan dan malaikat. Tinggal tergantung bagaimana kita mendrive setan dan malaikat. Apakah lebih dominan setannya? Apakah dominan malaikatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia itu dengan makam yang tinggi. Kalau malaikatnya kita drive lebih dominan di diri kita. Tapi ingat, kalau setannya diri kita di drive lebih tinggi, kita nggak bisa mengalahkan hawa nafsu ini. Maka summa radatnahu asfala safilin. Aku rendahkan manusia serendah-rendahnya, lebih rendah daripada iblis. Kenapa? Summa radatnahu asfala, karena tidak bisa mendrive nafsu.
Tapi kalau kita bisa mendrive nafsu kita, maka Tuhan menjanjikan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Jadi antara kita bisa melawan nafsu, nafsu bisa didrive, namanya nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang jahat itu bisa kita drive menjadi mutmainnah, nafsul mutmainnah. Apa ganjarannya? Apa upahnya? Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke surga. Makanya hadirin rahimakumullah, surga itu adalah bukan egois, bukan sendiri kita masuk surga. Ilal jannati zumara, masuklah ke surga dengan rombongan, bersama-sama. Makanya kalau kita bergaul dengan orang baik, kalau dia masuk surga, dia akan ingat kita. Karena ilal jannati zumara. Jadi agama Islam itu adalah bukan agama egois. Bahkan di dalam konsep Islam, kesolehan individual itu cuma hanya 20%. Yang paling banyak adalah kesolehan sosial, 80%. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, untuk alam. Berarti alam itu apa? Lingkungan, itu dari Islam. Kebersihan dari Islam. Alam ini isinya kan lingkungan. Kebersihan manusia, manusia juga dari Islam. Rahmatan lil alamin. Tidak ada agama yang bisa memberikan statementnya. Pertama kita baca apa? Zalikal kitabul la raiba fih. Enggak ada kitab yang lain pun juga untuk mengatakan itu. Tapi Al-Quran berani mengatakan zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, Allah bukan tukang ajab. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu hadirin, karena Ar-Rahmannya Allah, selain kita dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih kehidupan tumbuhan, hewan darat, hewan laut, supaya kita tidak kelaparan. Ini tanggung jawab Allah menciptakan makhluk. Tidak ada yang kelaparan karena Allah sudah jamin. Kalau itu kelaparan, bukan Allah yang disalahkan, tapi sistem pemerintah yang tidak merata. Allah tidak akan melantarkan hambanya, makhluknya sebagai tanggung jawab. Sesudah dikasih tumbuhan, hewan darat, hewan laut, dikasih lagi sama Allah supaya kita nggak sesat apa? Guidance of life, petunjuk untuk hidup kita supaya kita tidak sesat. Apa itu guidance of life? Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya kita ini loh, jangan gue disalahin kata Allah. Udah gue kasih guidance of life-nya. Di situ zalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kedua As-Sunnah. Taraktu amraini lan tadillu abada. Aku tinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW, dua perkara dan tidak akan sesat kalian. Apa itu? Quran dan As-Sunnah. Itu sebagai guidance of life kita hadirin. Oleh karena itu guidance of life itu hanya menjadi tulisan cetakan kalau kita tidak iqra, kita tidak baca. Makanya ayat pertama Allah turunkan iqra, bacalah. Supaya apa? Supaya kita tahu membaca guidance of life itu apa sih isi daripada guidance of life itu, supaya kita mencapai yang disebut dengan level takwa. Bagaimana membacanya? Ya dengan iqra. Tidak hanya asal membaca iqra, tapi ada bismi rabbik, yaitu dengan tauhid. Kalau cumanya iqra banyak pak orang pinter, nggak kekurangan di Indonesia orang pinter. Tetapi orang yang punya akhlak, orang yang tauhid, ini yang sangat amat sulit kita cari. Karena Allah memerintahkan iqra, tidak hanya iqra, tapi ada bismi rabbik. Di backup lagi dengan hadis Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki etika, akhlak
manusia. Itulah khotbah saya singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menambah ibadah kita bisa menambah analisa kita tentang masalah agama, dan kita minta selalu dalam keadaan mati husnul khatimah. Hanya itu yang kita cari, Pak. Yang lain nggak ada. Apa yang kita mau cari? Nggak ada. Kecuali bagaimana endingnya kita. Saat endingnya ini yang kita jaga, itu bagaimana kita bisa husnul khatimah. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan kita berikan kekuatan iman Islam kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa ilazim wa anil wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala sayyidi ibadi wa asrafi ubadi sayyidina rabbi wal ajam wa imamil thayyibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqidis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wajil syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wahjul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.